Haleluya, praise the Lord. Jumpa kembali dalam acara kita Today's Message bersama saya Leonardo Syamsuri di dalam acara kita Biblical. Saudara, hari ini saya akan bicara topik yang menarik, yang banyak saudara orang Kristen tidak sadari bahwa ini berbahaya dan salah malah saudara. Saudara, ada banyak orang kan tertarik kepada hal-hal yang spiritual, apalagi dalam konteks Indonesia. Hal-hal yang bersifat spiritual, hal yang di luar nalar gitu ya. Susah dianalisa, tapi orang bilang ada kok, bener kok, realitasnya dialami kok. Hal-hal yang supernatural, banyak ya orang kayak gitu ya saudara. Kenapa sih saudara dari awal zaman dulu animisme juga begitu kan. Mereka nggak bisa jawab pertanyaan-pertanyaan hidup, ada hal yang di luar pemikiran mereka dan kuasa mereka. Mereka menyebutnya Tuhan, tapi Tuhan itu bisa berupa batu, bisa berupa pohon, dan sebagainya. Begitu kan ya saudara. Nah hari ini, di dalam konteks modern, hari ini saya akan bicara tentang orang Kristen dan Feng Shui. Nah saudara, kata Feng Shui adalah sebuah kata yang sekarang ini menjadi sebuah kata yang sudah biasa orang dengar. Nah oleh karena itu kita perlu perhatikan baik-baik saudara ya. Mari kita akan lihat saudara betapa pentingnya Anda mengerti soal Feng Shui. Ketika manusia percaya ada kekuatan yang jauh lebih kekuatan pada dirinya sendiri, itu menjadi sebuah pencarian tuh. Dan itu akan membuat manusia berusaha untuk mencari sesuatu. Kalau dia tidak menemukan, dia akan bisa mudah mempercayai hal yang salah. Nah kesadaran batin manusia yang mau mencari ada sesuatu yang melampaui hidupnya, ingin berjumpa dan mengalami kekuatan tersebut, inilah saudara yang pada akhirnya membuat mereka menjadikan itu sebuah kepercayaan. Kalau mereka melihat ini berulang terjadi betul, bahwa iya saya lakukan ini jadi begitu, ini jadi begini dan jadi begitu, itu menjadi kepercayaan. Yang pada akhirnya mempengaruhi cara berpikir, emosi, keputusan, dan cara hidup. Saudara, sebagai orang Kristen, landasan kita bukan dari apa yang kita alami. Bukan, pengalaman kita tidak bisa menjadi landasan kita untuk percaya bersama dengan Tuhan. No, landasan kita adalah the Bible itself. Apa kata firman Tuhan? Saudara, itulah sebabnya kenapa Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Dia satu-satunya jalan kepada Bapa. Jadi Bapak Ibu Saudara, sepanjang kita hanya melihat buktinya begini, buktinya begitu, saudara, tanpa sadar, saudara, kita ini lebih mempercaya bukti yang kita alami, bukan dasar kebenaran firman. Nah, kalau sudah begini, kita nggak akan lihat firman. Kita akan lihat bukti terus. Kita akan cari fakta-fakta yang kita alami. Saudara, apapun yang terjadi secara fakta, tetapi kalau tidak benar, ya tetap tidak benar. Contoh, saudara, tahukah saudara ada juga kekuatan spirit yang bisa memberitahu saudara barang yang hilang ada di mana? Jangan bilang nggak ada, ada. Dan faktanya betul waktu Anda lihat, iya ya, saya cari kok ternyata betul barang yang hilang itu ada di sana. Pertanyaan saya, apakah itu adalah kebenaran firman? Apakah itu cara Tuhan? Tidak. Itu artinya apa? Ada spirit, ada kekuatan lain yang mempengaruhi kita, yang saya sebut kalau nggak hati-hati kita tersesat. Di dalam episode saya yang saya pernah katakan tentang penyesatan. Hati-hati saudara. Nah kepercayaan terhadap kekuatan spiritual dan supranatural ini tidak hanya di dalam kerohanian saja. Tapi dalam kehidupan sehari-hari. Di dunia kerja. Sehingga orang-orang Kristen kan tidak semua full time. Tidak semua jadi pendeta kan begitu saudara. Nah ketika dia hidup dalam kehidupan sehari-hari. Ketemu dengan orang-orang yang punya kepercayaan ini bisa mempengaruhi loh. Dan pada akhirnya percaya ada kekuatan itu. Walaupun setiap minggu ke gereja. Nggak heran seperti itu. Nah ini yang saya mau bagikan. Saudara, jangan sampai terjadi seperti itu. Di Kisah Rasul 16, ayat 16, ada satu firman Tuhan bilang begini. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang punya roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Jadi rupanya di masa itu di Kisah Rasul 16 ini dicatat bahwa pengusaha-pengusaha yang berbisnis menggunakan roh tenung. Jadi ada unsur spirit di balik itu. Jadi jangan heran saudara, keberhasilan, penghasilan besar, untung, itu ada faktor spirit di balik itu. Jadi kalau ikutin nasihat roh tenung ini, untung nggak? Untung. Tapi apakah itu kebenaran firman? Tidak. Apakah itu dari Tuhan? Tidak. Gitu loh saudara. Nah saudara, ini sebabnya penting banget untuk kita perhatikan baik-baik.
Nah, di dalam kerajaan, di dalam pemerintahan, di masa-masa perjanjian lama, kalau kita perhatikan di masa-masa pemerintahan kerajaan pun kekuatan spiritual, supranatural dipraktekkan kok. Dan menjadi sistem kepercayaan. Ini kita harus hati-hati. Di Mesir sama, saudara. Mari kita akan melihat, saudara, satu ayat firman Tuhan di dalam Keluaran pasal 7, ayat 10 dan 11. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun. Lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun, para pengikut dan para pegawainya. Maka tongkat itu jadi ular. Saudara, kemudian Firaun memanggil orang-orang berilmu, ahli sihir. Dan mereka pun ahli sihir itu membuat yang sama dengan ilmu mantra mereka. Jadi mereka juga bisa bikin ular kok. Jadi spirit ini, jadi saudara jangan berpikir, itu dari Tuhan. Belum tentu, saudara. Nah, saya mau bahas langsung kepada poin yang saya mau sampaikan mengenai Feng Shui. Apa sih sebenarnya Feng Shui? Saudara, Feng Shui itu dasarnya sebenarnya filosofi China atau dari Cina, kuno China, the old China, dari China yang mempelajari gini, keharmonisan lingkungan. Jadi mengharmonisasi lingkungan. Dasar teorinya yin yang. Anda pernah lihat nggak gambar yang yin yang gitu ya? Panas dingin itu. Teori 5 elemen. Mereka gabungkan yin yang dengan teori 5 elemen, air, api, tanah, logam, kayu. Makanya Anda perhatikan baik-baik, saudara, segala sesuatu yang bersifat ramalan-ramalan ada kaitannya dengan 5 elemen ini. Filosofi Feng Shui menyatakan bahwa ada energi qi atau kekuatan hidup atau kekuatan spiritual. Ada dalam segala hal. Bukan hanya ada dalam Tuhan, tapi dalam segala hal dalam kehidupan di alam semesta ini. Qi itu ada di situ. Inti dari Feng Shui adalah harmonisasi antara manusia dengan alam. Perhatikan. Esensinya Feng Shui adalah harmonisasi manusia dengan alam. Bukan dengan Tuhan, tapi dengan alam. Perhatikan baik-baik. Ya. Nah, saudara, ini juga merupakan ilmu topografi kuno yang dipercaya dari Tiongkok, saudara, sumbernya, yang percaya bagaimana manusia dan astronomi atau surga mereka sebutnya, serta bumi geografi ini dapat hidup dalam harmoni, keharmonisan, untuk memperbaiki kehidupan manusia yang menerima qi, yang tadi saya bilang ada kekuatan itu, qi yang positif. Qi ini terdapat di alam katanya, gitu kan? Terdapat di alam sebagai energi yang tidak terlihat. Kembali lagi ini kepercayaan, gitu kan, saudara? Nah, qi ini dialirkan oleh angin, makanya angin itu feng. Qi kekuatan itu dialirkan oleh angin dan berhenti ketika ketemu air. Shui, Feng Shui. Nah, makanya kenapa orang yang percaya dengan Feng Shui suka kalau ada gunung dan ada danau atau laut, ada air, ada angin. Mereka menganggap ini pasti membawa keberuntungan, saudara. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah Anda mesti mengerti ini, saudara, dari sisi kebenaran firman Tuhan. Landasan Feng Shui adalah manusia dan alam semesta. Feng Shui itu adalah landasan manusia dan alam semesta. Di mana keduanya sebenarnya, manusia maupun alam semesta, ciptaan Tuhan. Ingat baik-baik, alam ciptaan Tuhan, manusia ciptaan Tuhan. Tapi yang menarik, manusia adalah ciptaan yang tertinggi. Karena dia diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Dan pada akhirnya nanti manusia bersama dengan Tuhan memerintah alam semesta. Jadi pertanyaan saya, mana yang lebih tinggi? Alam semesta atau manusia sebenarnya di mata Tuhan? Manusia. Yesus mati di atas kayu salib bukan menebus alam semesta, tapi menebus dosa manusia. Berarti manusia itu jauh lebih tinggi, saudara. Bukannya kita berharmonisasi dengan alam sebenarnya, berharmonisasinya dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Itu duluan. Baru otomatis bahwa kita bisa bersama-sama dengan sesama. Itu makanya salib kan begitu, saudara. Nah, saya ambil contoh begini. Sistem operasi komputer yang lebih tinggi sistemnya nggak bisa diselaraskan dengan sistem operasi yang lebih rendah. Jadi bukan yang rendah yang menyelaraskan yang lebih tinggi. Manusia ciptaan yang tertinggi. Bukan yang lebih rendah alam semesta yang menyelaraskan. Sistem operasi yang lebih rendah tidak bisa membaca, tidak bisa menerjemahkan sistem operasi yang lebih tinggi. Paham nggak di sini, saudara? Ciptaan yang lebih rendah tidak bisa dapat mengerti ciptaan yang lebih tinggi. Jadi manusia itu yang lebih tinggi, saudara. Jadi kita perlu belajar bagaimana nih, saudara, persoalan-persoalan ini
kita mesti tahu bahwa kita harus cari Tuhan sebenarnya, bukan alam. Jawaban dari segala kehidupan ini dan alam semesta adalah Tuhan. Ingat bagaimana ketika Petrus jalan di atas air, alam berhenti loh. Kok bisa? Tuhan yang bisa bikin berhenti. Sehingga walaupun ada gejolak, angin besar, ada gelombang laut yang begitu hebat, Petrus jalan di atas air. Waktu Yosua berperang melawan Amalek, ketika dia berkata bahwa matahari, bulan berhenti loh saudara. Alam semesta tunduk sama perkataan yang disebutkan oleh yang namanya Yosua. Saudara bayangkan saudara, tembok Yeriko roboh. Oleh karena apa? Karena teriakan bangsa Israel. Itu bukan karena apa-apa, karena Tuhan. Nah, keharmonisan, kebajikan, dan keutuhan hidup manusia itu baru bisa tercapai, bukan dengan alam semesta. Ketika ciptaan, saudara dan saya sebagai ciptaan, berjumpa, bersatu dengan Sang Pencipta, yaitu Tuhan. Saudara dan saya bisa kembali lagi, bisa utuh, bisa pulih, bisa hidup diberkati ketika kita satu dengan yang menciptakan saudara. Tuhan. Ada amin. Manusia perlu mencari dan kembali kepada Tuhan yang menciptakan kok. Bukan kembali mencari alam semesta. Bukan. Jawaban bukan di alam semesta. Jawaban ada pada Tuhan. Kata Tuhan, alam semesta dijadikan oleh firman. Ibrani 11 ayat 3 bilang begitu. Maka ketika Tuhan bilang jadilah terang, maka terang pun jadi. Jadi sebenarnya bahwa manusia berkolaborasi bukan dengan alam, berkolaborasi dengan Tuhan. Yang setuju sama saya boleh katakan amin. Nah, percayalah kepada Allah yang esa. Bukan kepada yang lain. Allah kita itu esa, yaitu Tuhan. Esa itu artinya cuma satu, bukan yang lain, saudara. Yaitu Tuhan. Dalam Yesus Kristus, Allah Bapa. 1 Korintus 8 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Tentang hal makanan daging persembahan berhala kita tahu. Tidak ada berhala di dalam dunia, tidak ada Allah yang lain daripada Allah yang esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga, di bumi, memang benar banyak Allah gitu loh. Jadi banyak kepercayaan. Mau disebut Allah, bahwa alam semesta itu bisa jadi Allah. Dan banyak Tuhan yang demikian, kata Paulus. Namun demikian kita punya satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu, termasuk alam semesta. Dan untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu dijadikan. Dan yang karena Dia kita hidup. Saudara hidup, kita selaras. Oleh karena apa? Kita kembali nantinya juga kepada Tuhan. Dalam kehidupan kita selaras oleh karena Dia. Saudara, Anda tahu waktu Ishak mengalami kelaparan? Baca di dalam Kejadian 26. Dia tidak datang kepada alam, tapi dia datang kepada Tuhan. Lihat apa yang terjadi dalam 2 Samuel 21 ayat 1. Ketika Daud jadi raja ada 3 tahun kelaparan berturut-turut. Dia datang kepada Tuhan. Lihat apa yang terjadi kelaparan yang hebat di Samaria. Oh iya, dan Anda bisa lihat bagaimana janda yang diwariskan hutang di dalam 2 Raja-Raja pasal 4. Juga sama, kembalinya kepada siapa? Tuhan, bukan kepada alam. Bisa katakan amin, saudara. Makanya manusia hidup bukan oleh roti saja. Oke, tapi oleh setiap firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama dengan Allah. Dan firman adalah Allah sendiri. Yang menarik, bagian terakhir. Feng Shui itu taat sama Tuhan. Kita lihat ayatnya sebagai ayat terakhir ya. Lukas 8, 22-25. Saya akan bacakan, saudara. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu bersama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, mari kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka bersama dengan Yesus. Pada ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air, dan mereka berada dalam bahaya. Perhatikan ayat 24. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan Yesus. Katanya, guru, kita binasa. Ia pun bangun, lalu dia bilang, dia menghardik angin dan air. Coba katakan, Yesus menghardik angin dan air. Oke. Saudara, dan yang mengamuk, angin dan air itu pun reda, dan danau menjadi teduh. Di ayat ini, Yesus memberi perintah kepada angin, feng, dan memberi perintah kepada air, shui. Dia memberikan perintah kepada feng shui, tunduk, dia tunduk, saudara. Kalau Anda ngerti ini, Anda nggak akan cari feng shui. Anda akan cari Yesus yang bisa menundukkan feng shui. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara,
Yesus bertanya di bagian ayat terakhir, di mana kepercayaanmu? Kamu percayanya sama apa? Gitu. Where is your faith? Maka takutlah mereka dan heran seorang berkata kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga memberi perintah angin, feng, dan air taat kepada Yesus. Kalau feng shui taat sama Tuhan, apakah saudara taat kepada feng shui atau Anda taat kepada Tuhan? Taat kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa di acara kita selanjutnya, Today's Message. God bless you.